saya Sri Rahayu, saya dari Universitas Gadjah Mada, khususnya Fakultas Teknologi Pertanian. Kebetulan saya peneliti glukomanan dari porang. Tadi seperti yang disampaikan tentang traceability, karena porang kita itu hasil akhirnya ya yang akan kita tuju antaranya adalah glukomanan. Nah, dari pengalaman kami penelitian ini ternyata porang atau ciporang yang yang ada di pasaran, yang ada di kita ya, yang ada di Indonesia, ini beberapa memang sudah diujikan ke kami dan ketika kami buat menjadi glukomanan, ini kualitasnya masih sangat rendah ya. Jadi gini, artinya bahan baku porang itu akan sangat mempengaruhi kadar glukomanan atau kualitas glukomanan pada akhirnya. Jadi kalau kami langsung ke kami berhasil mengekstrak menjadi glukomanan. Nah, ternyata bahan baku porang yang bibitnya itu dari biji spora ataukah dari umbi bulbil atau kata atau dari umbi itu sangat berpengaruh terhadap kualitas glukomanan yang dihasilkan. Itu belum terpetakan sama sekali. Jadi kalau traceability saya kira lebih dari mulai bibitnya itu sudah harus tertracing. Itu yang pertama. Kemudian sejauh yang sudah kami teliti, dari kami mendapatkan beberapa ciporang dan kemudian kami ekstrak menjadi glukomanan, itu kualitasnya sangat variatif dan ciporang yang mohon maaf mungkin SOP untuk membuat ciporang itu baik itu dijemur maupun dikeringkan menggunakan cabinet dryer atau yang lebih populer di oven gitu ya, itu juga sangat variatif sehingga kualitas glukomanannya itu sebagian besar nanti warnanya akan menjadi hitam. Dengan cara ekstrak yang sama, jika ciporang penanganan memproduksi atau mengolahnya menjadi ciporang itu belum mengikuti standar yang seharusnya, itu nanti akan menghasilkan glukomanan yang kualitasnya itu rendah. Demikian juga ada beberapa yang sudah mengolah menjadi tepung porang. Ternyata menjadi tepung porang pun juga sangat variatif. Tepung porang yang hitam itu nanti jadinya glukomanan juga akan hitam, sekalipun nanti dibantu dengan ekstraknya itu dibantu dengan penghilangan impurities yang sebanyak-banyak tetap saja akan menjadi hitam. Nah, itu terkait dengan kualitas juga. Sejauh ini yang ada salah satu industri yang sudah tepung porang ya, yang sudah bisa menghasilkan tepung porang dan menghasilkan tepung porang yang ketika kami ekstrak menjadi glukomanan itu kualitasnya sudah lebih bagus dan rendemennya sudah cukup tinggi. Nah, dari salah satu eksportir sebenarnya itu pengusaha ya, eksportir juga tepung porang itu pengeringannya memang tidak dilakukan dengan menggunakan pengeringan yang model jemur atau ada gabungan jemur, tetapi dia menggunakan pengeringan yang lebih cepat ya. Jadi mengeringkan lebih cepat. Karena apa? Karena porang itu ketika kita rajang itu kan dia cepat sekali teroksidasi ya, jadi coklat itu ya. Nah nanti kalau ada juga yang menambahkan dengan sulfur, tapi untuk beberapa negara itu akan tidak mengizinkan ya untuk ditambahkan sulfur. Nah, ini juga nanti jika ditambahkan sulfur memang nanti bisa jadi glukomanan yang kualitasnya jadi putih. Tetapi penggunaan sulfur itu kan juga ada batasnya. Nanti akan terikut ketika kita uji kualitas berapa sulfurnya itu akan terikut di situ. Nah, jadi dalam hal ini maksud saya yang pertama adalah untuk traceability itu harus mulai dari bahan baku ya, mulai bahan baku itu bibitnya apa sampai ke hasil akhirnya menjadi glukomanan, karena produk akhir yang kita diandalkan dari porang itu adalah glukomanan. Dan sejauh yang kami teliti, itu glukomanan kita itu jika dibandingkan dengan glukomanan impor, memang kualitasnya itu lebih bagus kita, artinya penggunaannya ya. Penggunaannya kita sedikit aja, kalau saya bilang mujarab ya, sedikit saja itu kegunaannya tuh sangat tinggi ya. Artinya gini, misalnya sama-sama saya tambahkan ke jelly ya, kita hanya sekian persen lebih sedikit dibandingkan yang glukomanan impor, itu lebih terasa glukomanan kita gitu.
Jadi itu Bapak. Jadi menurut saya traceability itu harus dari bibit hingga menjadi ke produk glukomanan itu nanti akan ketahuan bagaimana membuat chipsnya, SOP-nya lah gitu ya, atau apa, hingga ke kualitas glukomanan. Untuk kualitas-kualitas itu kan ada standar komersialnya. Ada yang dari Cina, ada yang standar komersial Eropa, dan di tempat kita Ciporang itu juga ada. Nah sejauh ini rata-rata yang kualitas di tempat kita itu masih belum bisa memenuhi standar kualitas di standarnya Cina maupun di standarnya Eropa. Kalau dari Ciporangnya yang kami ekstrak menjadi glukomanan. Karena apa? Karena di SOP-nya yang belum, SOP dimulai pembuatan chip, pembuatan tepung porang itu yang masih belum sesuai. Mungkin itu saja Pak. Intinya adalah ini ya Pak, traceability artinya harus ada pembimbingan memang untuk mendapatkan Ciporang itu menurut saya penting Pak. Jadi kita itu kata kuncinya apa? Keberhasilannya itu nanti antara lain di pembuatan Ciporang itu. Gitu Pak. Kami catat Bu Sri, terima kasih banyak. Kami catat itu nanti kalau ada traceability ke daerah itu nanti kita masukkan salah satu parameter yang saya kira penting sekali itu. Bu Sri, kita boleh nggak dapat HP-nya, nomor HP-nya ya disebut? Boleh Pak, nanti saya share, saya ini kan Pak, saya cek. Boleh, admin aja nanti ya, dicek di admin. Lagi Pak, mungkin dari Kementerian Pertanian itu kan sedang mengembangkan kami yang mengerjakan. Nah, menurut saya, menurut saya perlu digini Pak. Jadi bibit itu harus disesuaikan dengan hasil akhirnya. Jadi karena kita belum ada SOP ya, bibit seperti apa yang bisa menghasilkan glukomanan dengan kualitas yang bisa memenuhi spesifikasi Eropa maupun Cina dan sebagainya. Sehingga harus ada harus dipilih nih bibit yang seperti apa, gitu Pak. Mungkin seperti itu Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bu Sri. Keep in touch ya nanti. Pak Marolo, ada yang mau dikomentari? Kalau enggak kita melanjut. Saya kira satu lagi tambahan dari saya mendengar dari Bu Sri tadi. Ya, Bu Sri. Ya, kalau perhatikan. Nah, berarti kita sendiri belum punya standar porang, kita belum punya. Nah, jadi bagaimanapun di pasar internasional selalu standar menjadi satu utama. Tidak ada ceritanya sebagai pedagang internasional saya membeli produk yang macam-macam jenisnya. Standarnya harus jelas. Kalaupun dia beli yang macam-macam itu, dia pasti olah lagi dan harganya pasti akan turun. Pasti akan turun ketika standar produk kita tidak seragam, akan disamaratakan oleh pedagang internasional ke level yang paling rendah. Jadi untuk menentukan harga supaya tetap tinggi, kualitas kita harus jamin dan harus ada standar Pak. Mungkin menurut saya Kopitu sudah boleh juga membuat standar. Kalau standar untuk jenis ini ABCDE gitu ya. Standar jenis ini ABCDE. Kopitu bisa nanti memberikan satu patokan harga, mungkin patokan harga apalah ya, acuan misalnya, acuan untuk petani kalau menjual yang jenis ini sekian harganya minimal misalnya. Ini standar yang diakui diakui umum saja oleh para pelakunya. Kalau harganya untuk level ini sekian, level ini sekian. Jadi sudah jelas produk kita itu secara kualitas akan bisa kita jamin dan sekaligus juga menjamin harganya nanti di belakang. Baik kan Pak dari saya. Kami catat. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Marolo atas semua masukan yang saya kira semua bermanfaat, saling melengkapi. Terima kasih kami sampaikan.